Episode 6 Kiriman Makan Siang. Oh, jadi kamu tadi yang dibilang Clara mau kerja paruh waktu di sini? Tanya perempuan bernama Kirana itu ketika Milly sudah dipersilahkan masuk dan duduk di sebuah kursi yang berada di ruangan tersebut. Benar, Bu, jawab Milly dengan sopan. Jangan terlalu kaku memangnya saya terlihat kayak ibu-ibu? Kirana bertanya dengan nada bercanda. Milly sedikit tersenyum. Dia tidak menyangka jika Kirana bukanlah sosok yang arogan. Perempuan ini tampak ramah dan baik. Sepertinya Milly akan suka bekerja dengannya. Saya harus tahu berapa usia kandungan kamu, ucap Kirana kemudian. Mau jalan 5 bulan, apa ada masalah? Enggak, tugas kamu di sini nanti cuma beresin baju saja dan siapin kalau ada pemotretan brand baru. Bagaimana? Kamu bersedia? Bersedia, saya sangat bersedia. Milly menjawab cepat dan antusias. Bagus, kalau begitu kamu boleh pulang. Besok kamu baru mulai bekerja. Terima kasih. Mbak, saya nggak apa-apa kan kalau manggil Mbak? Tanya Milly sedikit ragu. Iya, nggak apa-apa, jawab Kirana sembari menyunggingkan senyumannya. Setelah itu Milly pamit undur diri. Keluar dari butik besar milik Kirana itu, Milly menghela napas panjang. Dia tidak menyangka bahwa akan bekerja dengan mantan kekasih boy yang lainnya. Meski begitu, Milly merasa senang. Setidaknya dia memiliki kesibukan mulai besok. Jadi dia tidak akan merasa kesepian dan bosan lagi. Milly menghabiskan waktu makan siangnya di sebuah kedai makan sederhana. Dia hanya sendiri di sana. Padahal saat dia melihat ke sekelilingnya, semua yang ada di tempat itu tampak berpasang-pasangan. Tiba-tiba saja Milly jadi teringat dengan Boy. Apa pria itu sudah makan siang? Milly mengeluarkan ponselnya. Lalu dia mulai menghubungi seseorang melalui pesan singkat. Siapa lagi jika bukan Boy? Milly, hai, sudah makan? Lama tak ada jawaban, Milly mulai mengetik pesan lagi. Milly, jangan lupa makan siang. Milly tidak menyangka bahwa Boy akan segera membalas pesan keduanya. Boy, kamu sudah makan? Milly, ini aku sedang pesan makanan. Kamu gimana? Boy, pesan apa? Milly, lagi pengen makan mie ayam. Boy, pesankan 1 untukku. Mata Milly membulat seketika. Dia tak salah baca. Kenapa Boy ingin dipesankan makan siang? Apa Boy akan menghampirinya? Milly, kamu mau datang ke sini? Boy, enggak. Kalau bisa, kamu yang datang ke sini. Aku sibuk, baru istirahat pemotretan. Milly, oke, aku pesanin dan aku antar ke studiomu. Boy, thanks. Milly, sama-sama. Kemudian Milly tersenyum. Dia lalu memesankan 1 porsi lagi untuk Boy. Lalu sembari menunggu pesanan untuk Boy, Milly menyantap makan siangnya dengan cepat. Entah kenapa Milly merasa senang ketika Boy menyuruhnya datang. Setidaknya hal itu membuat Milly merasa bahwa Boy tak benar-benar sedang menghindarinya. Ya, pria itu memang hanya benar-benar sibuk dan Milly harus mengerti tentang keadaan suaminya itu.
Sampai di studio milik Boy, Milly melihat banyak sekali orang di sana. Kebanyakan adalah karyawan Boy, namun tak sedikit juga yang berasal dari kalangan selebriti. Mungkin memang sedang diadakan pemotretan oleh banyak artis. Milly memasuki studio tersebut, kemudian dia bertemu dengan sosok yang baginya tak asing lagi. Itu adalah Myrna, salah satu asisten artis juga. Namun, hubungannya dengan Milly memang kurang baik karena si artis memiliki sedikit masalah dengan Clara dulunya. "Hey Mil, ngapain lo di sini?" tanya Myrna sembari mendekat ke arah Milly. "Bukannya artis lo yang angkuh itu sudah hiatus ya? Atau lo lagi nyari kerjaan?" tanya Myrna lagi. Clara memang terkenal sebagai sosok yang angkuh dan sombong. Makanya tidak salah jika banyak orang yang tak menyukainya. "Lagi nganter makan siang," jawab Milly seadanya sembari menunjukkan bingkisan yang dia bawa. "Buat siapa? Pacar lo?" Tunggu dulu." Myrna kemudian tampak mengamati Milly. Milly sadar bahwa kini Myrna baru mengetahui keadaannya yang tengah hamil. Ya, tentu saja. Perutnya juga sudah tampak sedikit buncit karena kini Milly hanya mengenakan kaos biasa saja dan juga celana jeansnya. "Lo hamil? Emangnya lo sudah nikah?" tanya Myrna penasaran. Milly jadi bingung harus menjawab apa. Masalahnya, pernikahannya hampir tak diketahui oleh siapapun. Milly tak mungkin mengaku telah menikah dengan Boy. Milly jadi takut jika hal itu akan mengganggu pekerjaan Boy. Lalu, bagaimana cara dia mengantarkan makan siang ini untuk Boy? Milly kemudian melihat seseorang mendekat ke arah mereka. Itu adalah Lolita, artis yang menjadi bos Myrna. "Mir, kok kamu di sini sih?" Lolita menegur Myrna. Kemudian dia baru melihat ke arah Milly, memperhatikan penampilan Milly sebelum bertanya, "Ngapain kamu kesini, Mil? Bukannya bos kamu itu sudah vakum ya?" "Ngantar makan siang. Mungkin ada cowoknya atau suaminya kerja di sini," Myrna yang menjawab. "Oh ya? Siapa? Aku hampir kenal semua yang ada di sini loh," ucap Lolita kemudian. "Enggak penting kok," Milly menjawab cepat. Dia benar-benar tak ingin membuat masalah. Milly akhirnya memutuskan untuk berbalik dan pergi saja dari sana. Namun, sebelum dia melangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu, sebuah suara yang memanggil namanya membuatnya membeku. Itu adalah Boy. Apa yang dilakukan Boy di sini? Apa Boy tidak berpikir jika menegurnya seperti ini akan membuat banyak orang tahu tentang hubungan mereka? Milly membalikkan badannya, kemudian tersenyum ketika menatap ke arah Boy. "Hai Boy." Hanya itu yang bisa dikatakan Milly. Milly juga sesekali melirik ke arah Myrna dan Lolita, berharap bahwa dua orang itu segera pergi dari sana. Namun rupanya, keduanya memilih mengamati interaksi dirinya dengan Boy. "Kamu sudah sampai? Kenapa nggak masuk?" tanya Boy kemudian. Milly benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Aku ketemu teman lama." Hanya itu yang bisa dijawab oleh Milly. Boy mengangkat sebelah alisnya sembari melirik ke arah Myrna dan Lolita. Kemudian Boy mengabaikan dua perempuan itu, lalu kembali fokus dengan Milly.
Di mana makan siangku? Tanyanya yang seketika itu juga membuat Milly menggerutu dalam hati. Padahal Milly sedang berusaha menyembunyikan status mereka. Tapi kenapa Boy malah seakan menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan khusus? Ini Milly memberikan bingkisan mie ayam yang tadi dia pesankan untuk Boy. Sekali lagi Milly melirik ke arah Myrna dan Lolita yang tampak tak percaya dengan apa yang kini sedang mereka lihat. Myrna dan Lolita pasti sedang berpikir yang tidak-tidak tentang hubungannya dengan Boy. Hal tersebut membuat Milly khawatir bahwa keduanya akan menyebarkan gosip lalu membuat masalah pada pekerjaan Boy. Tiba-tiba saja Milly memiliki ide, lalu dia segera membuka suaranya. Itu tadi titipan dari Clara. Akhirnya Milly mengucapkan kalimat tersebut. Ya, semua orang tahu bahwa Boy pernah menjalin kasih dengan Clara. Keduanya adalah pasangan yang serasi. Boy terkenal, Clara pun demikian. Banyak yang iri dengan mereka, termasuk Lolita. Jika orang tahu bahwa Boy menikahinya, Milly takut hal tersebut akan menurunkan pandangan orang tentang Boy. Karena itu, lebih baik Milly bersikap seolah-olah dia datang karena permintaan Clara. Boy menatap Milly penuh tanya. Clara? Iya, itu makanan tadi kan pesanan Clara. Katanya suruh antar buat kamu makan siang. Dia cuma mau bilang terima kasih. Gitu aja sih. Milly juga jadi serba salah. Semua orang sudah tahu jika Clara sudah bersuami. Akan sangat aneh jika Clara mengirimkan makanan untuk mantan kekasihnya. Di sisi lain, Milly tak mungkin jujur di hadapan Myrna dan Lolita bahwa makanan itu benar-benar darinya. Karena itulah Milly mengambil jalan tengahnya, bahwa makanan itu disebutkan adalah kiriman Clara sebagai ucapan terima kasih. Semuanya tentu hanya karangan Milly saja. Milly berharap Boy mengerti apa maksudnya. Oh, rupanya bos kamu itu masih belum bisa move on ya. Dasar kegatelan banget. Udah punya suami juga. Lolita berkomentar. Clara nggak kayak gitu. Milly berseru keras. Terus, apa maksudnya coba kirim-kirim makanan buat cowok lain? Kali ini, Myrna yang melemparkan pertanyaannya. Milly bingung harus menjawab apa. Dia menatap ke arah Boy yang sudah menampilkan ekspresi kesalnya. Mungkin Boy kesal karena dia jadi mencemarkan nama baik Clara. Tanpa banyak bicara, Boy meninggalkan Milly begitu saja. Sedangkan Milly hanya bisa menatap kepergian Boy dengan mata nanarnya. Astaga, kenapa dia bodoh sekali sih? Kenapa dia tadi harus datang? Kenapa dia harus kembali membawa nama Clara? Bersambung, nantikan episode 7-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.